إلى الله ولقد الحبيب عبد الله من عبد الله bin Syihabuddin nafa'allah bi hayatih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memberi apa dapat kita simak dan kita akan dapat bermanfaat untuk kita dan keluarga kita, amin ya rabbal alamin. Fa alaihi sabran mashkur. Allahumma salli Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Fatih lima ughliq. An-nazil al-barakat fi jami'i ma khuliq. Alladhi khalaqa khalqa al-hikmah wa tawa 'alayha 'ilmah wa basata lahum min fa'idil minnati ma jarat bihi fi aqdarihi al-qismah. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به، صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين. Al-Mukarramun, para habaib, para syarifah, para tuan guru yang mungkin Masya Allah, tidak bisa nyebutnya lagi sudah. Habib Ahmad Rofi kan semua Masya Allah. Bahagianya kita bisa ngumpul dengan anak cucu Rasulullah yang banyak ini, Ahmad, Zainal, semuanya. Mudah-mudahan ini perkumpulan membawa barokahnya. Ini perkumpulan membawa rahmat. Ini perkumpulan akan menjadikan sahibul barakah wa mamba'ul barakah datang melihat anak cucunya di tempat ini banyak, bukan main, Masya Allah. Bersyukur benar benar-benar. Alhamdulillah. Kalau bukan Allah tidak bisa. Anak aja tidak pernah ngumpulkan habis banyak ini. Belum dibawa sini syarifahnya dengan alhamdulillah, Masya Allah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita hadapkan ke hadapan Allah yang telah menjadikan kita ngumpul begini. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma 'allafta baina qulubihim. Kalau kau keluarkan kekayaan dunia seisinya ini, belum bisa kalian mengumpulkan hati manusia. Akan tetapi Allah lah yang mengumpulkan kita. Allah yang sanggup mengumpulkan kita di tempat ini dalam satu kursi, satu tempat duduk, satu tujuan, mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulullah. Mudah-mudahan Allah jadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang marhumah, wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyyan wa la mahruma, birahmatika ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين والحاضرين يا كريم يا كريم يا أرحم الراحمين. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Barusan tadi kita mendengarkan babul haj dan apa-apa yang diwajibkan bagi orang yang pergi haji. Saya teringat dengan satu cerita guru, seorang wali besar yang bernama Hatim al-Asam. Hatim al-Asam ini seseorang waliullah yang ditinggal di Kharsan. Kharsan ini daerah India. Nah, Kharsan ini daerah sekarang ini Afghanistan ya. Di Afghanistan. Itulah namanya Kharsan. Nama tempatnya Balkhi. Nama dia adalah Hatim, digelar dengan Hatim al-Asam, Hatim yang tuli. Padahal dia ini tidak tuli. Tapi karena ilmunya yang tinggi. Kenapa ilmunya dibilang tinggi? Ilmunya jadi menjadi sesuatu yang mulia. Sebab Hatim al-Asam ini punya adab. Sama muridnya dia beradab. Muridnya ini mau bertanya, ada seorang ibu-ibu di majelis, dia mau bertanya. Ketika dia mau bertanya, kentut. Dia takut ini Hatim mendengar suara kentutnya tersebut. Hatim langsung menjerit, "Ibu tolong kalau bertanya suaranya yang keras. Saya ini tuli, tidak bisa dengar apa-apa kalau tidak keras." Bilang. La ilaha illallah. Orang-orang yang hadir bingung, ini Hatim kapan tuli?
Selama 2 tahun dia pura-pura tuli. Meninggallah setelah 2 tahun perempuan tadi. Setelah 2 tahun meninggal, baru orang bilang, ya Hatim, kami dengar sekarang kau ini sepertinya mendengar, sudah sehat. Senyum Hatim, dia bilang, sepertinya engkau ini tidak tuli wahai Hatim. Dia bilang, sebenarnya memang aku tidak tuli, bukan aku membohongi kalian. Dia bilang, minta maaf. Dia bilang, karena orang yang sudah saya dengar kentutnya itu sudah meninggal, baru saya jujur sekarang. Bahwasanya saya ini tidak tuh lihat pahala, adab. Orang kalau sudah punya adab, mulia langsung. Ilmu orang yang beradab beda sama orang yang tidak beradab. Alhamdulillah. Nah ini Hatim al-Asam lagi rindu sama Rasulullah. Rindu pengen ke Madinatul Munawwarah. Rindu pengen pergi haji. Nangis-nangis Hatim. Anaknya Hatim semua bukan ahli tasawuf. Ada satu perempuan yang memang duduk. Seorang waliyah, seorang perempuan yang waliyah. Dia tanya, Mbak, kenapa Abah ini nangis terus? Saya rindu sama Makkahul Mukarramah. Saya rindu sama Madinatul Munawwarah. Saya rindu dengan Rasulullah. Berangkat aja, Mbak. Berangkat ini harus ada bisa mencukupi makanan keluarga. Itu syaratnya tadi. Syaratnya ada ma'unah lil ahl, lil iyal. Ngasih makan selama perjalanan. Perjalanan ke Kharsan ke sana ini bisa 3 bulan dulu naik onta. 2-3 bulan baru nyampe naik onta. Nah, abahmu ini miskin, tidak punya apa-apa. Abahmu ini tidak punya apa-apa. Jadi bagaimana? Dia bilang, wahai bapakku, jikalau Hatim berangkat, sesungguhnya yang memberi rezeki tidak pernah berangkat. Dia bilang, benar, itu pikiranmu benar. Dia bilang, tapi ibu, saudara-saudaramu tidak tahu masalah ini. Mereka menyangka kalau tidak saya tinggal bersama anaknya, seorang bapak tidak bersama anaknya tidak bisa berangkat. Karena makanan rezeki itu tergantung si bapak. Allah yang memberikan rezeki, bujur kita ini sama-sama pahamnya. Nih bang. Nah sudah. Kalau begitu bah gampang. Kalau cuma alasannya untuk merayu si ibu supaya si ibu melepaskan dan meridhoi keberangkatan tanpa dikasih sodakoh, tanpa dikasih nafkah, nanti saya ngomong, ya sudah rayu aja. Padahal Hatim ini untuk berangkat ongkos pun tidak ada. Tapi dia yakin sama Allah. Datanglah si anak, bilang, Bu, ini rezeki, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali yang memegang rezekinya Allah, bukan bapak kita. Biarkanlah bapak mau pergi haji. Biarkanlah dia mau bertemu Rasulullah. Kesian kita melihatnya. Kalau bapak kita berangkat, rezeki kita tetap ada di sini, tidak mungkin berangkat. Kalau orang tua kita berangkat, Allah tidak pernah berangkat. Dia bilang, sudah si ibu lama-lama terpengaruh juga. Karena yang ngomong ini perempuan yang soleha, tahu bahwa memang rezeki tidak bisa. Rezeki ini tidak bisa, wa ma min dabbatin la tahmilu rizquha Allah yarzuquha wa iyyakum. Berapa banyak makhluk yang melata di muka bumi ini yang ngangkat rezekinya aja tidak sanggup. Semut tidak sanggup ngangkat rezekinya. Yang memikirkan rezeki saja tidak sanggup, tapi Allah tetap ngasih rezeki. Karena memang sudah haknya Allah ini. Tidak bisa ngomong kita. Kehidupan ini adalah anugerah pemberian Allah. Kita bilang kita hebat, kita kuat, kita memiliki tenaga, kita memiliki kepintaran, tetap tidak bisa hidup dalam air. Tidak bisa. Mati kita dalam air. 10 menit saja, tidak usah lama-lama. Inna lillahi, kita tahlilin, baca di sini langsung. Kenapa fulan mau coba-coba menantang kehidupan? Nah. Karena hidup ini hidup adalah pemberian dari Allah. Kalau Allah berikan sudah. Mau profesor pangkatnya tinggi seperti apapun, nggak bisa mengalahkan ikan, walaupun ikan bodoh. Walaupun ikan dimakan kotoran, tetap hebat dia. Kenapa? Karena diberi sama Allah. Kalau sudah diberi, nggak bisa. Nggak bisa orang tetap kalau di air sudah rajanya ikan sudah nggak bisa.
Jadi hidup kita tahu nasib kita ini tergantung pemberi. Kita datang ini tempat ini gara-gara meminta diberi sama Allah. Ada anugerah yang turun, jadi kita mau menghadang di tempat-tempat seperti ini. Karena nasib kita ini tergantung pemberian ini. Nggak bisa berdarah-darah kita pikirkan kepala kita. Kalau belum ada bagian dari Allah, Allah belum mau beri. Titel sebanyak apapun, berapa banyak yang sekolah kedokteran, nggak tahunya rezekinya di perdagangan. Nggak bisa, diberinya di situ. Ada yang sekolah arsitek, nggak tahunya rezekinya di pasar pagi. Nggak bisa. Ini memang bagian dari Allah. Nah, ini anak ngomong. Nah, Bu, yang memberi rezeki ini Allah. Nggak ada satu makhluk pun yang melata kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Sudah diajari, dididik sama semuanya. Udah, kalau begitu sudah biar Abah mau berangkat. Kita ya sudah, kita ada Allah. Sudah dididik, digembleng sama anaknya wali. Malu kita sama Allah, ini dunia Allah bentangkan. Masa kita tidak percaya rezeki Allah? Bapak kita ini bisa apa? Bapak kita ini bisa apa? Dibilang. Tidak ada, Allah yang ngasih rezeki. Benar juga anaknya. Tapi kalau ada apa-apa kamu yang tanggung jawab. Iya. Anak yang tanggung jawab, kata anaknya. Berangkatlah. Nah, berangkat. Hatim al-Asam memberikan satu peninggalan untuk makan satu hari saja. Satu hari saja. Aku udah ada duit lagi nih buat satu hari, besoknya mikir sendiri. Urusannya sama Allah. Urusan sama Allah karena yang memberi rezeki adalah Allah. Udah sepakat. Berangkat Hatim. Ketika berangkat hari pertama Hatim ini berangkat tidak bawa nafkah juga. Sedangkan mau berangkat ini mesti ada ongkos, mesti sanggup kan? Nah, modalnya yakin aja sama Allah. Tapi memang dia percaya ini Hatim waliullah. Pimpinan kafilah yang ada di pemberangkatan itu kan ada onta, ada yang punya. Itu orang kaya besar. Hatim ikut rombongan itu dan jalan kaki. Yang penting urusan sama kafilah, ngawak barang segala-galanya, onta dan lain-lainnya. Orang kaya benar. Sakit digigit sama kalajengking. Sampai biru sudah mau mati sudah. Obat tabib ini tidak bisa singgah, buka khemah dulu, mereka duduk istirahat karena mau ngobatin si pimpinan kafilah ini. Tidak lama dicari-cari mana. Adakah tabib yang lebih hebat lagi? Dibilang, kau ini bagaimana di sini ada sama kita ini Hatim al-Asam. Coba minta ruqyah sama dia, minta doakan nama Hatim al-Asam. Ada di sini Hatim al-Asam. Kenapa dari tadi kalian tidak memberitahu? Ya kami tidak tahu. Dibilang coba doakan ini orang wali Allah, orang soleh. Didoakan. Mana ya Hatim, doakan ini orang sakit. Kepala kafilah tadi bilang, ya Hatim, tolong doakan saya. Saya tidak ada jalan lagi, mungkin saya bisa meninggal dunia di jalan ini. Didoakan sama Hatim. Habis doakan, besok bangun tidur sehat. Sehat, dipanggil Hatim. Mana Hatim? Hatim, engkau mulai detik ini aku yang menanggung semua ongkos berangkatmu sampai pulangmu. Dibilang, makan minummu selama 3 bulan perjalanan ini. Perjalanan haji dan umroh ini. Ditanggung sama kepala kafilah, semua makan yang nomor 1. Hatim al-Asam langsung lihat kepada Allah, berbicara, ya Rob, kau sudah urus urusanku ya Allah, dibilang. Urusanku sudah aman, sudah dibilang. Udah engkau tanggung ya Rob. Sekarang ya Allah, tolonglah urus orang rumahku ya Allah. Orang rumahku ini belum aman. Tolong selamatkan yang di rumah ini ya Rob. Sudah. Nah, taunya di rumah lagi perang. Antara anak sama si ibu. Dibilang gara-gara kamu, dibilang hari kedua kita sudah kematian ini sudah. 3 hari tidak makan, 4 hari bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana janjinya Allah, dibilang. Mana? Waduh, habis. Si anak ketawa-ketawa. Dibilang, nak. Tidak bisa ngomong lagi. Si anak ini ketawa-ketawa bahwa sudah Allah nanti ngasih. Mana datang? Coba kita lihat mana. Mana datangnya dari mana? Dibilang. Kita tidak ada yang bisa ke pasar. Perempuan kan tidak boleh ke pasar. Ini kita di rumah saja begini. Apa yang kita tunggu? Nunggu mati kita, dibilang. Anaknya ketawa-ketawa ngeliat ibunya ngomong begitu. Ada Allah, Bu.
Aduh nak, kenapa aku nurut sama engkau nak? Dia bilang, salah juga saya ini, mestinya Hatim tidak boleh berangkat. Dia bilang, sudahlah jangan ngomong begitu. Ketawa lagi anaknya. Ada yang ngetok malam-malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Marah keras prajurit. Kenapa? Dia bilang, kenapa ada prajurit di sini? Dia rumahnya di ujung pintu gerbang Harsan. Dia bilang, adakah minum air di sini? Kami mau minta air. Gak tahunya ada raja-raja di belakang ini. Di perjalanan sudah habis air. Sudah mau dekat masuk negeri Harsan ini. Kehabisan air. Sudah haus benar. Sudah benar-benar haus. Bisa-bisa meninggal. Cari air cepat di sini. Tidak ditemukan kecuali rumahnya Hatim di situ. Tapi dia tidak tahu. Sebagian tahu bahwa ini rumahnya Hatim. Waalaikumsalam. Adakah air? Ya Allah, kita ini makan sudah ada. Ini minta air pula. Air sudah tinggal sedikit lagi. Bisa-bisa dua-duanya. Kita ini Habib tidak ada apa-apa semuanya nih. Kalau begitu, wahai prajurit, tunggu sebentar. Kami punya satu ember saja bisa kami bawa. Tidak ada lagi. Ya sudah tidak apa-apa. Ambil. Bawakan raja dulu minum. Raja minum. Semua minum. Menteri, prajurit semuanya. Heran aja kenapa ini minum sedikit. Tapi senang, hati lega. Bisa hilang semua haus. Ini air dari mana dibilang? Saya merasakan satu kenikmatan yang dahsyat minum air ini. Siapa yang punya air ini? Dari mana kau dapatkan air ini dan dari rumah siapa? Corong carikan. Bilang, raja, ini air dari rumahnya Hatim al-Asam. Hatim al-Asam seorang yang soleh. Iya. La ilaha illallah. Memang benar dia seorang kekasih Allah. Hatta airnya tidak pernah saya minum sepertinya air dari surga ini. Dibilang. Kalau begitu, dibukanya sabuk raja. Ini buka sabuk. Harga sabuk raja ini ada mata-mata loh. Ada berlian, merah delima, zamrud, 1 biji begini. Katakan satu sabuknya itu bisa membeli kebun korma, bisa membeli rumah. Satu sabuknya raja itu aja bisa segala-galanya. Kuhadiahkan. Mana Hatimnya? Hatimnya berangkat haji, tinggal anak perempuan. Anak perempuan siapa yang ngurus? Tidak tahu. Nah, sudah. Dia bilang kalau tidak ada, kalau begitu aku keluarkan sabuk ini, kuberikan kepada Hatim. Yang setia sama aku, dia meniru aku. Dia bilang. Semua mengeluarkan sabuk. Kalau satu sabuk itu harganya 100 miliar, 10 sabuk menteri, kapolrinya bahasanya, pangdamnya, panglima berapa? Ratus miliar. Dikatakan, datanglah. Nih, sesungguhnya yang minum air kalian tadi adalah raja. Dan ini balasan raja. Ini raja mau balas kalian. Karena kalian udah ngasih minum. 1 hari langsung jadi orang yang paling kaya di negeri Balkhi. Iya, setelah itu keluarga Hatim ini keluarga yang paling kaya, terkaya di negeri tersebut. 1 hari saja. Ibunya terkejut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar ini dibilang. Datang ini. Datang benar-benar rezeki ini. Wahai anakku. Tak taunya anaknya di kamar lagi nangis. Tadi tidak ada duit. Nangis ketawa-ketawa. Ini ada rezeki. Dia nangis pulang. Dia bilang. Apa lagi yang kau pikirkan ini nak? Mak, dia bilang, saya menangis. Tidak ada lain melihat kejadian ini. Dia bilang. Baru raja dunia ini, dia bilang. Raja yang punya dapat tanah sedikit kecil. Kalau kita lihat dari atas kecil aja tanah bawah itu. Kita baru ngasih air saja. Sama orang ini ngasih air. Dibalasnya dengan begini. Dibalasnya dengan begini. Kita menjadi orang kaya sampai tidak tahu lagi harta ini 70 keturunan tidak habis-habis. Gila zaman itu. Dan terkenal keluarga Hatim setelah itu orang kaya semuanya. Saya tidak habis pikir. Bagaimana jikalau Allah yang membalas kita. Ini hamba Allah yang balas kita. Ini hamba Allah. Ngelihat ini dia memberi, bagaimana Allah yang membalas. Aku tidak sanggup mikirkan ini, menangis. Bagaimana ayah kita ini berangkat dipanggil sama Allah dan mendapatkan balasan dari Allah. Baru raja dunia ini aja balasannya begitu. Menangis ibu, malu semuanya sama Allah.
Cuma Allah kalau memberikan sesuatu ini yang pas benar. Allah akan memberikan kenikmatan yang benar-benar tidak bisa dihayalkan oleh manusia. A'dadtu li'ibadil mu'minin ma'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Aku sudah siapkan untuk hambaku yang percaya sama aku. Untuk hambaku yang beriman. Untuk hamba-hambaku yang memang dekat menyembah Allah. Hidup bukan menyembah harta. Bukan menyembah tahta. Bukan menyembah nafsu, mau ini, mau ini. Tak dia pikirkan maunya. Yang Allah mau itu yang dia senang. Yang Allah takdirkan itu yang dia mau. Sudah tidak menahuli maunya lagi. Maunya Allah. Mereka sudah disiapkan sama Allah sesuatu yang tidak pernah mereka lihat. Wala udhunun sami'at. Bahkan tidak pernah mereka dengar. Nikmat yang dahsyat. Wala khatara ala qalbil bashar. Bahkan tidak pernah terlintas ala qalbil bashar. Atas hati semua manusia. Nikmat yang abadi. Dikarenakan itulah dunia diciptakan. Dikarenakan urusan inilah Allah ciptakan sorga dan neraka itu. Urusan apakah kita di dunia ini percaya dan menyembah Allah. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu. Semua manusia yang tinggal di dunia ini rugi. Semuanya tidak ada untungnya. Semuanya bangkrut kecuali yang percaya sudah sama Allah. Percaya dengan bala, rezeki, maut, jodoh dari Allah. Apapun yang Allah berikan itulah yang terbaik. Kalau sudah percaya, menerima segala-galanya dari Allah. Karena sudah percaya. Apapun dia tahu pasti ini yang baik. Karena yang memilihkannya adalah Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala ta'atumatuh. Ada satu orang disuruh. Orang kalau sudah kenal sama Allah, disuruh doa. Ada satu habib doa supaya berubah takdir ini. Innalillah, dia bilang takdirnya Allah saya mau rubah. Pintaran siapa saya sama? Tidaklah Allah menakdirkan khalaqal khalqa li hikmah. Ali Habsyi bilang, Allah tidak pernah menciptakan kejadian apapun, makhluknya apapun kecuali penuh dengan hikmah. Nah mungkin kita letakkan matahari ini kipas angin di sini, nah, mungkin sia-sia ada niatnya. Wa ma khalaqnakum abatha. Allah bilang, aku tidak pernah nyiptakan ini iseng-iseng. Nyiptakan masalah iseng-iseng aja buat aku rame-ramean aja. Nah ada itu. Allah suci dari segala yang iseng, semua ada makna, semua ada hikmah, semua ada mustika kebahagiaan. Tapi bagi orang yang sudah percaya. Tapi orang kalau tidak percaya protes terus. Allah diprotes demi nafsunya. Semua agama dijadikan pesugihan. Iya, baca ini supaya sugih, ini supaya la ilaha illallah. Ya ini yang kita sembahnya sugih. Kita nyembah Allah harus. Sisa umur kita ini harus yang kita sembah benar Allah melalui Rasulullah. Mendekati Rasulullah. Karena tidak bisa dekat sama Allah ini kecuali dengan bersama Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah SWT kabulkan hajat kita semuanya. Allah jadikan semua takdir kita penuh dengan pertolongan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan rahmat, penuh dengan inayah, penuh dengan lutuf min Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khairan jazak kepada guru kita Dailullah Habib Abdul Rahman bin Abdullah bin Syihab. Mudah-mudahan beliau selalu disehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan hajat-hajat beliau dan mudah-mudahan bisa berkumpul bersama kita terus baik di sini atau di majelis lain. Ya Rabb. Dan mudah-mudahan habaib kita semua yang hadir dijagakan Allah, amin amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup ini majelis dengan doa yang dipimpin oleh Habib Ahmad Fi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad.
ناصر عبد الفاتح لما عليك الخاتم لما سبق نصر الحق والحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره العظيم. اللهم جملنا بالعافية السلامة وحقنا التقوى الاستقامة وعدنا من مجيبة الندامة في الحال المال إنك سميع الدعاء. اللهم اهتم لنا بالإسلام واهتم لنا بالإيمان واهتم لنا بالخيرات واهتم لنا بالسعادة واهتم لنا بحسن الخاتمة. الله به الله به الله بحسن الخاتمة. الله به الله به الله بحسن الخاتمة. الله به الله به الله بحسن الخاتمة. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور في كل لسان. لا إله إلا الله المذكور في كل لا لسان. إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف لا بالإحسان. إله إلا الله كل يوم هو في لا شان. إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمن الأمن من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. من بنة الشيطان يا قديم يا العسان. قديم الإحسان. قبلك علينا من لك عسان. علينا من إحسان. إحسانك القدير إحسانك القدير. يا عدنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang telah hadir dan membantu ini majlis. Mudah-mudahan Allah balaskan baik harta ataupun tenaga. Allah gantikan dengan yang lebih baik dunia dan akhirah. Amin. Habis bulan Maulid, bulan Rajab kita ini, bulan istighfar, habis bulan salawat masuk.